Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke, sudah Pak. Silakan modul dulu. Ini Pak, sudah Pak. Tunggu dulu sebentar, masih loading dia. Nah ya oke. Udah bisa dilihat modul ajar ya. SMA IT Darul Hasan. Ya. Iya Pak. Kelas berapa nih? Kelas 12 Pak. 12. Nah, Iya Pak. coba dulu beri penjelasan bagi saya modul ini sedikit. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggunakan modul PJBL Pak. Yang mana ya Pak. Yang mana di sini ditujukan kepada siswa kelas 12. Yang mana di sini membuat proyek, yang mana di sini proyeknya itu siswa diberikan proyek membuat PPT mengenai tentang kodar-kodar setelah diberi penjelasan sedikit saja Pak. Jadi dibuat kelompok pertama terlebih dahulu, kemudian setelah buat di kelompok mereka diberikan proyek membuatkan PowerPoint, yang mana nanti setelah PowerPoint itu selesai maka nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok gitu Pak. Ya. Itu kalau tahu Bapak teori-teori belajar, apa tahu? Teori-teori belajar. Kalau teori belajar Pak, behavioristik Pak. Nah, yang dipakai di sini apa? Kira-kira behavioristik, konstruktif, bagaimana? Apalagi yang tahu Bapak teori-teori belajar? Kalau teorinya ada kognitif Pak, kognitif. Kognitif. Jadi apa yang dimaksud dengan kognitif ini di dalam AMI? Kognitif itu apa Pak? Sebenarnya dalam kelompok itu mereka memberikan pendapat masing-masing, yang mana nanti dibuat ke PowerPoint argumen masing-masing, kemudian nanti dibuat dalam. Ya. Baru itu kan apa namanya itu pertama tadi PJBL kan, PJBL atau PBL tadi? PJBL Pak. PJBL Pak. Berarti maksudnya PJBL itu membuat kasus dan segalanya bisa dipecahkan gitu. Kalau di PJBL Pak dia lebih ke proyeknya Pak. Contohnya kalau di kayak diberikan tema, kemudian Ananda itu membuat PowerPoint-nya yang mana mereka menanggapi apa yang sudah diberikan oleh guru gitu Pak. Maksudnya guru menerangkan sedikit, jadi mereka menjabarkannya Pak lebih luas lagi Pak, sesama kelompok seperti itu Pak. Jadi nanti gimana kalau sudah untuk menilainya? Penilaian coba lihat penilaian, kan penilaian hasilnya kegiatan itu. Ada penilaiannya, itu asesmen penilaian, pencapaian tujuan, ya kan? Ya kan itu penilaiannya. Apa yang nilai? Yang proyek mereka satu Pak. Kemudian nanti setelah itu ditanyakan kepada siapa yang memberikan memberikan penjelasan bagian ini, misalkan Pak, bagian yang tujuannya berarti tujuannya apa kaitan dengan tujuan nanti? Tujuan pembelajarannya tujuannya apa? Tujuannya
siswa memahami Pak, memahami hukum, memahami arti ataupun perbedaan takbir Pak. Ada dia dua takbir yang dibagi dua. Pertama itu mubram sama mu'alak Pak. Berarti ada materi ini apakah sampai kepada hot apa? Kalau materinya Pak, kalau sampai ke hot ada Pak sebagian Pak. Sebagian kira-kira apa materinya yang sampai ke hot? Kalau yang untuk hot itu bagian di takdir mu'alaknya Pak. Oke lah, kalau gitu. Sekarang lihat dulu PPRA, P5 dan PRA. Baik Pak. Nah, belum nampak. Keluar dulu ini, masukkan P5. Keluar yang tadi baru masukkan ini. Belum nampak P5-nya, P5 itu. Bentar Pak. Ini Pak ada nampak Pak? Belum. Coba ditarik ke atas dulu. Tarik ke atas. Belum keluar dia. Ini buang dulu ini, apa dulu? Menaktifkan dulu yang tadi. Oh ya Pak. Keluar dulu. Baru masuk balik. Keluar dari share dulu. Waduh. Nggak mau? Mau Pak. Coba kembalikan dulu ke asal apanya itu. Supaya bisa muncul dia. Ini terkunci. Belum keluar dia dari yang tadi. Baik. Ini lagi apa Pak? Laptopnya lagi kedap-kedip pula ini Pak. Kenapa? Habis baterai. Sepertinya agak error sedikit Pak. Error. Gimana? Siapa? Tahu? Aduh error pula ini Pak. Error. Iya Pak. Masih ada laptop pengganti di situ nggak ada? Tapi di Oh, apa masih bagus ini layarnya bagusnya. Berarti ada yang saya tekan itu. iya Pak, di layar saya ya Pak, kedap-kedip Pak. Jadi nggak Kalau nampak. Pak Ya. apa? Pak Roji. Ya kenapa Pak? Ya kenapa? Oh siapa ini laptopnya hang. Jadi kalau bisa siapa tadi yang belum tampil lagi? Ada Bu Siti Arpa sama Pak Milwan Pak. Pak Milwan belum tampil. Ini ya Pak Jangan, Alia, nggak ada Pak Alia diulang ini lagi. kan tinggal ini ya. Oh modul ini modul Apa silakan. project P5 ya. Gimana Pak? Modul project ya P5 ya. Beliau P5 ya. ya, betul. Oke. Pak Ali Ahmad. Dari record. Pak. Alia Madrizi ya. Bentar Iya ya. Pak.
Bapak tadi di apa? Udah siap tadi PPRA-nya tadi kan? Udah kan? Di P5 sama PPRR yang belum, yang tadi Pak, yang macet itu Pak. Oh iya, kan udah hampir siap tadi kan? Iya Pak. Nah, PTK aja lagi langsung, PTK aja. PTK ya. Bentar ya Pak. PTK ya Pak. Hmm. PTK. Baik, ini Pak. Ya, belum ya, sedang coding. Ya Pak. Ya, oke. Apa proposal Bapak ini? Judulnya apa? Judulnya efektivitas metode diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 Pak. Nah, kalau di proposal itu, Pak, nggak usah dulu pakai kata pengantar. Ngapain? Belum lagi proposal, baru ibu bapak. Ya, Iya Pak. nah proposal baru. Kalau proposal itu sudah selesai kata pengantar, sudah selesai penelitian. Ini kan proposal baru, Pak kan? Atau hasil? Di proposal Pak. Nah, ya proposal baru. Nah, lihat dulu apanya. Ini metode diskusi ya kan? Nah, Iya Pak. efektivitas metode diskusi. Kenapa Bapak memilih itu judulnya? Eh, Satu, karena di kelas 12 Pak, apalagi di kurikulum Merdeka kan ada situ kreativitas anak gitu Pak. Jadi saya mengambil tema diskusi itu biar anak itu, siswa itu lebih leluasa mengutarakan pendapatnya ketimbang langsung ngomong di depan teman-temannya gitu Pak. Jadi melalui diskusi ini, Ada dibuat di latar belakang? Coba lihat latar belakangnya. bentar Pak. Latar belakang di kejadian di kelas itu mana? Berarti studi pendahuluan atau observasi awal atau kejadian penemuan awal di tempatnya sekolah itu. Bapak kan mengajar di mana yang mengajar nih? Di SMA IT SD. Darul Hasan Pak. SMA Pak. Nah ini SMA. Di SMA berarti di SMA. Apa masalahnya di situ? Kenapa Bapak menawarkan diskusi? Kenapa diskusi? Ada merasa lebih bagus diskusinya atau mana lebih bagus daripada metode yang ada di sana? Sejauh ini Pak, setelah mengajar di SMA, jadi kalau kita memakai metode satu ceramah, metode menggunakan media-media yang lain, sebagian saja anak-anak yang aktif gitu Pak, sehingga yang lainnya tidak aktif. Maksudnya itu tidak ada andilnya yang untuk ditawarkan di pembelajaran. sana, yang terbiasa di sana metode yang dilakukan oleh guru apa? Yang dilakukan Bapak nih, kan ini penawaran nih supaya meningkat proses pembelajarannya kan, hasil belajarnya kan. Iya Pak. Nah, jadi sebelumnya kenapa harus teliti ini? Apakah sudah ini biasa diteliti balik gimana ini? Atau memang ada metode yang ada di sana sebelumnya? Kalau khusus di PAI Pak, itu biasanya kebanyakan buat slide PPT, kemudian guru menjelaskan, cuma sekedar gitu aja kadang Pak. Sekarang. Iya Pak. Lanjut isi, coba lihat itu Pak. Ini belum penemuan. Metode diskusi sebagai salah satu itu apa itu baru? Itu penawar latar belakangnya mana belum ada, belum muncul. Mana penemuan? Ini belum pembatasan masalah. Belum ada tentang kejadian yang ada di situ jadi masalah. Nah, munculkan dulu masalahnya apa supaya ditingkatkan permasalahan itu. Atau dia masalah itu memang rendah, atau kurang efektif, atau kurang bahwa hasil belajarnya di bawah KKM, atau di atas KKM. Itu diungkapkan dulu. Nah, itu lantaran masalahnya ada dulu di sana. Di sini belum ada, Mas. Masalahnya belum ada.
Ya. Ya Pak, ini ya kira-kira Ya Pak. ini Ini Pak, baru pembatasan masalah. Nah, belum lagi penawaran supaya dia jadi judul. Dari mana dasarnya? Dari mana datangnya judul itu kalau tidak ada masalah? Ya kan? Persoalan kita teliti karena ada masalah untuk meningkatkannya. Kalau dalam menawarkan metode, kan? Atau ya model. Pak. Nah, ya. Gimana ini? Belum ada ini. Nggak bisa ditambah nanti. Iya Pak, ya Pak. Kalau yang ini Pak bisa jadi latar belakang nih Pak. Apa yang itu? ini. Namun dalam apa itu lo bacakan? Pelajaran PAI seringkali masih berfokus pada metode. Iya, metode ceramah boleh, Jadi tetapi ceramah Pak. dia Nah, bukan sebelum penawaran judul. Di bawah. Meskipun ini di bawah daripada apa ini? Atasnya itu apanya? Atau di atas ada, boleh juga. Landasan teorinya dulu di atasnya sih. Masalah. Apa yang dimaksud bermasalah dalam penelitian itu? Hah? Paham ya, Pak? Kenapa dia Insya Allah Pak. salah? Apa itu? Menjawab apa dia? Masalahnya itu apa masalah? Lagi di atas Di belum selesai masalahnya Pak. metode diskusi, tapi belum tahu apa masalahnya di atas. Aplikasinya masalahnya pun belum jelas kan gitu. Ya. Iya Pak. Gimana itu caranya? Dan seterusnya itu harus muncul dulu ya. Ya. Muncul dulu masalah yang diungkapkan dalam penelitian itu. Setelah dia dapat masalah, ada masalahnya, baru dia muncul judul. Judul itu adalah termasuk kalau ada masalahnya, ada yang ditingkatkan. Nah, tapi kalau dia sudah bagus, itu apa di penelitian? Nah, sekiranya diskusi ini sudah dipakai, Bapak itu apa itu belum? Gimana Pak? Betul, diskusi itu sudah pakai Bapak di lokal atau belum? Sudah Pak, sudah Pak. Nah, kalau sudah, apa lagi teliti? Udah berarti apa hasilnya? Memperbaiki yang bermasalah, apa masalahnya supaya ditingkatkan, kan begitu? Ya. Iya, iya Pak. Iya. Oke. Lanjut ke bawah. Perumusan masalahnya bagaimana penerapan? Teruskan, naikkan. Nah, tujuan penelitian mengetahui penerapan metode, manfaat seperti apa? Baru apa indikatornya, Pak? Kenapa ini diskusi ini dia apa? Indikatornya. Pak Era. Ya Pak. Dulu Pak, ada yang apa? Ada yang perlu di luar. Kenapa Pak? Apa itu? Ada di luar sebentar Pak. Oke, baik. Tadi sudah di ini ya, tujuan penelitian ya, tujuan. Tadi Bapak harus mempertegas ya di latar belakang tadi. Iya Pak. Latar belakang penelitian PTK itu adalah rendahnya, misalnya kan, rendahnya hasil belajar, rendahnya pemahaman, rendahnya bakat, minat, rendahnya aktivitas, yang rendahnya itu dibuktikan dengan data. Ya, ada datanya. Kalau hasil belajar, datanya adalah nilai, ya nilai ujian sebelumnya. Kalau aktivitas belajar, mungkin ada nilai dari observasi kan, angket observasi, atau minimal ada yang mengajar di lokal itu. Jadi harus ada datanya. Ya, itu wajib. Iya Pak. Ya, wajib. Nah, karena rendahnya, maka perlu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Dengan mencari metode, pendekatan, strategi, media lain yang belum digunakan di kelas itu. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi metode, strategi apapun yang mau kita jadikan sebagai PTK itu belum digunakan di kelas itu. Ya, itu PTK. Itu Pak ya. Kemudian nanti harus dijabarkan indikatornya di bab metodologi ya, metodologi itu harus dijabarkan ya, jabarkan. Ini Bapak pemahaman ya,
Nah, tadi saya tanya pemahaman ya. Pemahaman itu indikatornya apa? Harus jelas. Kalau tidak Iya, Pak. ada indikatornya, maka tidak bisa kita menilai pemahaman ya. Pemahaman. Nah, ini pemahaman ini apa? Kognitif mungkin ya. Iya, Ya Pak. Pak ya. Kognitif Iya, ya. Pak. Pemahaman ini Iya, Pak. kognitif. Iya, Pak. Berarti Bapak hanya mencoba melihat satu sisi saja. Nah, kognitif Iya, saja ya, pemahaman kognitif saja. Atau mungkin si berapa kan? Kalau pemahaman itu si berapa Pak? gimana, Pak? Kalau Pak, kalau mengetahui kan si satu, misalnya kan apa? Belum Pak ya? Nah, Ini tapi ini ada dua lagi memahami. nih. Sebentar ya, ini meningkatkan keterampilan lagi nih. Apa keterampilan? Nah, pemahaman ini sudah keterampilan berpikir ya. Karena nih, tadi pemahaman ya, keterampilan berpikir. Ada ya indikator tadi ya, pemahaman itu ada indikatornya. Nah, jadi Iya, kalau Pak. belum ada, Bapak cari. Kalau ada, oke lanjut. Kalau tidak ada, maka mungkin bisa berubah. Ya, bukan pemahaman yang dicari yang lainnya. Ya, yang memang rendah. Gitu Pak ya? Paham nggak? Kira-kira Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kemudian nanti dilengkapi dengan modul ajar atau RPS ya, RPP apa itu ya, di Iya, Pak. lampirannya. Yang di sana nanti dijabarkan ya, dijabarkan langkah-langkahnya dan sebagainya ya. Termasuk soal-soalnya itu ada nanti tesnya, instrumen asesmennya itu ya semuanya dilengkapi di sana. Baru bisa disebut sebagai sebuah proposal gitu. Kalau tidak ada itu belum bisa disebut sebagai sebuah proposal ya. Masih parsial-parsial, sebahagian proposal baru sebahagian proposal ya, belum menjadi sebuah proposal yang bisa digunakan untuk sebuah penelitian ya. Kalau tidak ada itu belum bisa digunakan untuk sebuah penelitian ya. Oke, itu Pak ya. Iya, Oke, Pak. baik. Pak praktekkan ya, simulasikan modul ajar yang Bapak buat. Nah, silakan. Apa? Bisa muncul PowerPoint-nya? Bisa. Belum muncul. Belum, Pak. Bisa, Pak. Dibuka dulu filenya, Pak. Jangan lama-lama, Pak. Jangan lama-lama. Enggak boleh. Masih ada lagi. Iya, Pak. Bentar, Pak. Gimana? Bisa kali ya? Kalau nggak bisa jelaskan aja langsung. Jelaskan aja. Coba Lala mengajar. Bagaimana kalau tidak tampil dia? Coba aja mengajar. Tampilkan modal. Kalau kita tunggu-tunggu nanti tengah malam lagi nih. Iya, Pak. Error lagi soalnya laptopnya, Pak. Aduh. Ya, terangkan aja, terangkan aja. Menjelaskan aja bagaimana mengajarnya. Dalam metode apa tadi, Pak? Modul ajar PJBL tadi, Pak.
Iya, mengajar. Bagaimana menampilkan mengajar kepada murid sesuai dengan modul tadi. Eh, baik Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita semua eh, akan mempelajari tentang tema kodar dan kodar. Maka daripada itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ananda sekalian, eh, tema kita pada hari ini sudah disebutkan di awal bahwasanya temanya adalah kodar dan kodar. Yang mana kalau kita ketahui ini adalah rukun iman yang keenam, yang abang-abang ataupun kakak-kakak sudah belajar mungkin di SD, di SMP mungkin. Jadi sekarang kita membuat suatu kelompok, yang mana masing-masing kelompok ini nanti akan diberikan proyek membuat suatu PowerPoint atau PPT yang mana nanti semua wajib aktif di dalamnya memberikan saran ataupun pendapatnya masing-masing yang mana akan dituliskan nanti di PowerPoint tersebut dan nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok gitu. Jadi di sini sedikit diterangkan saja bahwasanya ada takdir baik dan ada takdir buruk. Sebelum Ananda nanti membuat PPT-nya, Bapak jelaskan sedikit bahwasanya takdir itu dibagi dua, yang mana di situ yang pertama adalah takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah, jadi di sini takdir mubram itu sedikit saja penjelasannya kepada Ananda sekalian. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diganggu gugat, yang mana situ sudah ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah, yang mana di situ kalau bukan manusia itu yang merubahnya, maka tidak akan bisa berubah nasibnya seseorang itu. Jadi di sini Ananda sekalian, maka Ananda diharapkan memberikan contoh atau mencari contoh di kelompok satu mungkin itu mencari contoh takdir mubram itu yang apa saja, dan yang kelompok dua itu mencari contoh takdir mu'allaq itu apa saja. Nanti akan dipresentasikan dan kelompok satu setelah selesai nanti kelompok satu mempresentasikan proyeknya ataupun hasil dari diskusi yang telah disepakati. Kemudian nanti kelompok dua itu menanyakan kepada kelompok satu dan kelompok satu akan menjawab. Begitu pula sebaliknya, kelompok dua nanti setelah selesai maju dan kembali kelompok satu juga akan menanyakan kepada kelompok dua. Dan nanti setelah itu, setelah presentasi nanti di akhir kita akan membuat kesimpulan dari anak-anak sekalian dari kelompok satu maupun kelompok dua begitu. Siapkan spidol dan kertas menulis Ya, Pak. surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas. Ya, Pak. Tuliskan Al-Ikhlas biar secara besar ditulis ya. Ya, Pak. Dia lagi yang posisi apa ini?
Sudah, Pak? Sudah, Pak? Sudah selesai, coba ditampakkan, diangkat ya. Dia agak kecil di Ya, luarnya, Pak. dinampakkan ke layar. Mundur sedikit, terlalu dekat. Oke, dia ke atas. Baru satu baris nampak. Oke. Tadi apa tadi apa Pak tadi? Al-Ikhlas atau Anas Pak? Pak Hamdan? Oke ya. Al-Ikhlas tadi, Pak. Oke. Oh, kelas ya. Oke, boleh. Oke. Selanjutnya ya silakan dibacakan ini ya. Ya. Silakan dibacakan. Dari awal, Pak. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Di sini tadi coba ulang dibaca ya. Fi qulubihim zaigun. Coba. Fi qulu fi qulu في قلوبهم زيغ فيتبعون ما Oke, stop. تشابه. Udah. Kulu bihim, jangan panjang. Itu surat apa itu hukumnya? قلوبهم gitu, Pak. Ini hukumnya apa ini hukumnya? Yang Apa ini? ulunya, Pak. Mim dengan zal itu. Mim mati bertemu z. Apa hukumnya? Hukum tajwidnya apa? Mad muttasil, Pak. Safawi. Izohar Mad muttasil, Pak. Safawi. Mim dengan z. Izohar Oh, ijar Safawi, Pak. Ya, tidak boleh panjang. Panjang, Pak. Kulu bihim zayyun. Ya. Bayat tabi'una ma tasya ma panjang tasya gitu ya. Ya. Iya, Pak. Baru tadi lagi di apa ini? Wa batigo ata'wili kullu. Boleh berhenti jadi? Boleh berhenti? Nabi. Boleh enggak? Gimana, Pak? Menurut Bapak boleh enggak berhenti? Di mana tadi, Pak? Putus-putus, Pak. Aman Nabi. Boleh, Pak. Boleh. Nah, baru harus diulang yaqulu ya, harus diulang fil ilmi yaqulu, harus diulang di situ karena lam ada lam waqaf itu tidak boleh berhenti total, tetapi dia harus diulang, ya kan? Diulang, Pak. Nah, Iya, ya. Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Bapak Ibu. Udah? Iya, Pak. Silakan Bapak.